Om Swastiastu dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Hari Pangestu dengan NIM 2511011087 dengan dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Ika Darsana, MPD Cons, dan Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan secara komprehensif hakikat dan tujuan dan fungsi layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah. Sekolah bukan hanya sekadar tempat belajar akademik saja, tapi juga tempat peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi maupun sosial. Namun, muncul masalah seperti keterlambatan masuk sekolah, menyontek, dan rendahnya motivasi untuk belajar. Hal ini menandakan bahwa siswa membutuhkan pendampingan lebih, bukan sekadar hukuman. Disinilah peran bimbingan dan konseling atau BK menjadi sangat penting. Berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, layanan BK tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah dan membantu siswa untuk mengembangkan potensi dirinya serta karakter positif. Namun, sayangnya masih banyak yang beranggapan bahwa BK hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Padahal BK adalah wadah pembinaan dan pendampingan agar siswa mampu mengendalikan diri, memahami kesalahan, dan belajar memperbaikinya dengan cara yang positif. Guru BK berperan sebagai fasilitator dan motivator, bukan memberi hukuman. Melalui pendekatan empatik dan humanistik, guru BK bisa menggunakan konseling kelompok, kegiatan refleksi, dan program pengembangan diri untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan siswa. Dengan begitu, BK menjadi sarana pembinaan karakter yang membantu siswa untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada asas dan prinsip layanan bimbingan dan konseling yang perlu dijunjung oleh guru BK. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru BK, harus berpegang pada asas dan prinsip yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, keaktifan, dan kemandirian. Guru BK wajib menjaga kerahasiaan data siswanya, agar mereka merasa aman saat bercerita, sekaligus mendorong keterbukaan dan keaktifan mereka dalam mencari solusi. Misalnya itu, ketika siswa sering terlambat, guru BK tidak langsung menegur dengan keras, tapi mengajaknya untuk berbicara secara pribadi untuk memahami penyebabnya melakukan hal tersebut. Jika masalahnya karena kurang motivasi atau faktor keluarga, guru BK dapat membantu mencarikan solusi dan dukungan yang tepat. Kemudian penting memberikan empati dan penghargaan terhadap secara dengan prinsip BK yang berpusat pada individu. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan dasar penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, serta peran seorang konselor dan dukungan kelembagaan. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya pengembangan potensi dan karakter peserta didik. Hal ini diperkuat oleh Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan BK di sekolah. Guru BK juga wajib menjunjung tinggi kode etik ABKIN agar layanan berjalan profesional. Dalam praktiknya, guru BK berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator antara siswa, guru, dan orang tua. Nah, agar layanan BK optimal, sekolah perlu menyediakan ruangan dan data pendukung yang memadai, serta dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Dengan demikian, BK dapat berfungsi secara maksimal dan membentuk karakter yang sejahtera dalam psikologi siswa. Nah, berikutnya itu di sini saya akan mengidentifikasi problematika yang muncul dari kasus tersebut dari sisi peran, pendekatan maupun pelaksanaan teknis layanan BK. Nah,
Kasus permasalahan di sekolah menunjukkan bahwa layanan BK belum berjalan optimal. Guru BK masih sering dipandang sebagai pemberi hukuman, bukan pembimbing. Pendekatan yang dilakukan juga cenderung reaktif dan belum terencana dengan baik. Selain itu, dukungan sekolah terhadap peran BK masih terbatas, baik dari segi kebijakan maupun fasilitas. Nah, untuk mengatasi tersebut, sekolah perlu melakukan sosialisasi rutin agar semua pihak memahami manfaat BK. Guru BK juga dapat menggunakan sistem pendataan digital untuk memantau perkembangan siswa. Selain itu, perlu diadakan program pencegahan seperti pelatihan motivasi dan kegiatan pembentukan karakter, serta dukungan kebijakan dari kepala sekolah, agar layanan BK menjadi bagian penting dari budaya sekolah. Di materi terakhir ini, saya akan menguraikan transformasi paradigma bimbingan dan konseling modern. Apakah memenuhi kriteria peserta didik di masa kini? Nah, dalam menghadapi meningkatnya pelanggaran disiplin dan rendahnya motivasi belajar, bimbingan dan konseling modern perlu menerapkan paradigma baru yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan siswa. Guru BK berperan sebagai fasilitator melalui pendekatan humanistik, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Penggunaan platform digital untuk asesmen minat, konseling di daring, dan monitoring proyek dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, BK modern juga menekankan pendekatan multikultural dan kesejahteraan psikologis agar layanan lebih inklusif dan berpusat pada individu. Dengan demikian, BK tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk karakter, kemandirian, dan kemampuan adaptif siswa.